Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nah, kita masuk pada bab yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala babun qawlu ma sya'allahu wa syi'ta. Bab ucapan seseorang ma sya'allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendakmu. Bab ini diulas lebih detail terkait dengan ucapan ini masyaallahu wa syi'ta. Walaupun sudah lewat keterangan pada pertemuan sebelumnya, kita diberikan azani Allah wa iyyakum, ucapan ini termasuk ucapan kesyirikan imma asghar wa imma akbar. Bisa dihukumi syirkun asghar, syirik kecil, dan itu hukum asalnya. Bisa pula dihukumi dengan syirkun akbar apabila disertai dengan keyakinan tertentu. Beliau membawakan isani bidina azani Allah wa iyyakum beberapa dalil terkait dengan bab tersebut. Dalil yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala an Qutailah, dari sahabiah yang mulia Qutailah radhiyallahu ta'ala anha, anna yahudiyan ata lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, beliau atau laki-laki tadi mengatakan, orang Yahudi tadi berkata, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian kaum muslimin telah melakukan kesyirikan. Taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Katanya laki-laki tadi, bentuk kesyirikan kalian mengucapkan ma sya'allahu wa syi'ta. Juga kalian mengucapkan dalam sumpah kalian wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah dengan nama Ka'bah. Nah, ini pengingkaran dari orang Yahudi terhadap tindakan sebagian kaum muslimin. Ya, dikatakan kalau kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan, syirkun akbar, ya, di antara mereka banyak yang mengucapkan masya Allah wa syi'ta, ada pula yang bersumpah dengan nama selain Allah seperti wal ka'bati. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya apabila hendak bersumpah untuk mengucapkan wa rabbil ka'bah. Ya. Jangan wal ka'bah, tapi ditambahi dengan lafaz rabb, wa rabbil ka'bah. Wa an yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Kemudian mereka mengatakan, ya, diperintahkan oleh Rasul untuk mengucapkan ma sya'allahu thumma syi'ta. Nah, pakai summa, bukan pakai wa. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kehendakmu. Rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, dan beliau mensahihkannya. Nah, baik. Di sini azani Allah wa iyyakum, jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya tindakan atau ucapan masya Allahu wa syi'ta ini tindakan atau ucapan kesyirikan. Terbukti Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, tidak mengomentari, tidak menyanggah pengingkaran orang Yahudi
ketika dia mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, innakum tusyrikun taquluna ma sya'allahu wa syi'ta. Nah, pengingkaran dari Yahudi dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau pun juga setuju ya kalau hal itu dikatakan sebagai kesyirikan. Nah, juga dalam hadis ini khairuddin azani Allah wa iyyakum menunjukkan faedah yang lainnya. Qabulul haq min kulli ahadin. Hadis ini termasuk contoh ya keharusan menerima kebenaran dari siapapun. Ingat, menerima kebenaran dari siapapun. Walaupun datangnya dari orang-orang kafir. Seperti di sini orang Yahudi yang mengajukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ucapan masyaallahu wa syi'ta. Dikatakan sama Yahudi tadi, innakum tusyrikun. Itu tindakan syirik. Nah, diterima oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalam kisah yang lainnya ikhwan azani Allah wa iyyakum yang dialami oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an ketika beliau ditunjuk untuk menjaga harta zakat. Ya, kemudian pada malam harinya ditemui oleh syaitan. Gitu ya, yang sampai singkat ceritanya sampai akhirnya syaitan tadi mengajari kepada Abu Hurairah ya, diajari untuk mengucapkan ayat kursi supaya terhindar dari gangguan syaitan. Dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Syaitan tadi jujur ya kepadamu walaupun dia seorang pendusta. Nah, baik. Sehingga kalau babnya qabulul haq, menerima al-haq, menerima kebenaran, maka bisa kita terima dari siapapun. Adapun talabul haqqi, mencari kebenaran di hadirin azani Allah wa iyyakum, maka harus diambil dari orang-orang yang terpercaya keagamaannya, terpercaya keimanannya hadirin azani Allah wa iyyakum, bukan dari sembarang orang. Ya, babnya dibedakan antara qabulul haq, menerima al-haq, dengan talabul haq, mencari ya kebenaran di hadirin azani Allah wa iyyakum. Kalau babnya mencari kebenaran, maka harus diambil dari a'immah ahli sunnati wal jamaah. Diambil dari ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang betul-betul berusaha meniti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas sunnah. Nah, tidak diperkenankan bagi kita ikhwan azani Allah wa iyyakum mencari kebenaran dari orang-orang kafir. Ya, dan hadis ini tidak menunjukkan disyariatkannya seseorang belajar Islam dari orang-orang Yahudi. Belajar Islam dari orang-orang kafir ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, sehingga ketika dia rihlah begitu ya. Rihlah ilmiah, keluar mencari ilmunya bukan ke negeri-negeri para ulama ahli sunnati wal jamaah, tapi datangnya ke negeri-negeri orang-orang kafir. Belajar Islam dari orang kafir. Kira-kira dapat apa? Kaum muslimin yang hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, begitu ya. Baik. Kalau qabulul haq, menerima kebenaran, kita terima dari siapapun. Dicontohkan dalam hadis ini. Adapun talabul haq, mencari kebenaran yang hadirin azani Allah wa iyyakum, harus dicari, diambil dari orang-orang yang terpercaya sunnahnya, terpercaya keagamaannya, terpercaya keilmuannya, keimanannya, dan seterusnya. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Bagaimana dikatakan oleh Bapak tabi'in yang masyhur ikhwan azani Allah wa iyyakum, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu kita ini, ilmu syariat ini adalah agama bagi kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa, kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh
'anil ladzina malu. Ya. Ambil agama kalian, ambil ilmu syariat ini dari orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas al-haq. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan janganlah kalian mengambil agama tersebut, mengambil ilmu tersebut dari orang-orang yang menyimpang, kata beliau rahimahullahu taala. Ya, ucapannya masyhur dari seorang pakar tabi'in Muhammad bin Sirin. Nah, baik. Sehingga dibedakan di sini bedanya azani Allah wa iyyakum antara talabul haqqi, mencari kebenaran, dengan qabulul haqq, menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran itu bisa dari siapapun, gitu ya. Ada orang kafir misalkan melontarkan sebuah ucapan yang itu benar, kita akui, kita terima. Naam, itu benar, gitu ya. Nah, adapun talabul haqq, mencari kebenaran, harus diambil di sana bedina azani Allah wa iyyakum, dicari dari orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah ar-rasikhina fil ilm, yang kokoh mumpuni ilmuannya. Di sana bedina azani Allah wa iyyakum, tidak dari sembarang orang. Baik. Nah, juga hadis yang mulia ini sanibdina azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita masyru'iyatur ruju' ilal haqqi, disyariatkannya untuk rujuk kepada kebenaran. Wa in kana man nabbaha alaihi laisa min ahli al-haqq, walaupun yang mengingatkan akan kebenaran tersebut di sanibdina azani Allah wa iyyakum bukan dari kalangan ahlul haqq. Nah, seperti di sini ya, ada orang Yahudi mengingatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan diketahui kalau jalannya orang-orang Yahudi itu jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya menyimpang, jalannya sesat, agama yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengingatkan ya untuk kaum muslimin, walaupun tujuannya mengejek dan merendahkan kaum muslimin yang hadisina azani Allah wa iyyakum, tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam rujuk kepada kebenaran, mengakui kesalahan tersebut di hadisina azani Allah wa iyyakum ada di tengah-tengah umatnya, kemudian beliau mengingatkan ya umat beliau alaihi salatu wassalam dari kesyirikan tersebut. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak merasa gengsi untuk kembali kepada al-haq, tidak merasa sungkan atau segan kembali kepada al-haq. Lisanibdina azani Allah wa iyyakum, kapanpun dan dimanapun al-haq tadi nampak jelas bagi kita. Lisanibdina azani Allah wa iyyakum, walaupun yang menyampaikan al-haq tersebut ya bukan dari orang-orang yang seharusnya menyampaikan al-haq, gitu ya. Nah, hakada lisanibdina azani Allah wa iyyakum. Baik. Juga hadis yang mulia ini sanibdina azani Allah wa iyyakum menunjukkan faedah yang lainnya, zammul Yahud, tercelanya orang-orang Yahudi. Ya, tercelanya orang-orang Yahudi. Mungkin ada yang bertanya dari lafaz yang mana kok dikatakan hadis ini menunjukkan orang-orang Yahudi itu orang yang tercela, gitu ya? Ya benar. Jadi, kok bisa dikatakan kalau orang Yahudi tercela berdasarkan hadis ini? Sanibdina azani Allah wa iyyakum. Al-jawab, jawabannya sanibdina azani Allah wa iyyakum li'annahum yu'ayyiruna al-muslimina bisyirkil asghar ma annahum waqa'u fi syirkil akbar wa lam yadhhar 'aibuhum lahum. Gitu ya. Nah, dikarenakan orang-orang Yahudi mengkritik kaum muslimin ya dengan syirik asghar. Ucapan masya Allah wa syi'ta pada dasarnya itu syirkun asghar. Dalam keadaan mereka orang-orang Yahudi justru terjatuh dalam syirik akbar. Ya, syirik akbar bahkan kekufuran yang sanibdina azani Allah wa iyyakum.
Ya, mengingatkan, mengkritik kaum muslimin dengan syirik akbar, padahal dirinya sendiri azani Allah wa iyyakum itu jatuh dalam syirkun akbar. Walam yadhhar aibuhum lahum. Ya, dan tidak nampak ya aib, kekurangan, kesalahan dirinya bagi mereka yang azani Allah wa iyyakum. Ya, gajah di pelupuk matanya tidak kelihatan. Ini ya, nah, semut di seberang sungai nampak azani Allah wa iyyakum. Gitu ya. Baik, itu sisi tercelanya orang-orang Yahud dengan dasar hadis ini azani Allah wa iyyakum. Nah, baik. Dari situ pula kalau kita pahami faedah yang terakhir kita bawakan tadi, kita bisa menjawab azani Allah wa iyyakum iskal, kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai ditegur oleh orang Yahudi. Ya, padahal beliau posisinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tidak diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla menunggu adanya teguran dari orang-orang Yahudi azani Allah wa iyyakum? Maka kita jawab dengan faedah tadi. Ya, ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari situ untuk menggambarkan betapa jeleknya ya orang-orang Yahudi azani Allah wa iyyakum. Bukan menunjukkan celaan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah yang tersembunyi di situ yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan dan membongkar kedok orang-orang Yahud azani Allah wa iyyakum, mengkritik kaum muslimin dengan syirik akbar padahal dirinya jatuh dalam syirkun akbar, bahkan kekufuran yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian walahu aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan pula oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Masya Allahu wa syi'ta. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan perkataan ini, Masya Allahu wa syi'ta. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, mengingatkan orang tersebut, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ridha. Ya, beliau alaihi salatu wasallam dengan ucapan tersebut. Bal Masya Allah wahdah, akan tetapi ucapan Masya Allah wahdah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini tegas azani Allah wa iyyakum kalau ucapan Masya Allah wa syi'ta termasuk ucapan kesyirikan. Ya, dihukumi dengan syirkun asghar, syirik kecil. Nah, walaupun bisa berubah menjadi syirkun akbar manakala disertai dengan keyakinan tertentu. azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, saya dari azani Allah wa iyyakum. Ataupun untuk kelanjutan bab ini, ya, hadis yang lain yang dibawakan oleh Ibnu Majah masih terkait dengan ucapan Masya Allah wa syi'ta. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fiik.